Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sanusi dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahragaan, Universitas Negeri Makassar, kelas PJKRE. Baik, di sini saya akan mempresentasikan isi dari PowerPoint saya, yang dimana isi PowerPoint ini saya ambil dari bab pertama buku perkembangan motorik yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hakikat perkembangan motorik. Motorik adalah semua gerakan tubuh yang meliputi gerak internal yang tidak teramati, yaitu penangkapan stimulus oleh indera penyampaian stimulus di susunan saraf sensorik ke otak untuk menyampaikan pemrosesan dan pembuatan keputusan oleh otak. Kata motorik sendiri mengandung makna gerakan otak dengan otot, seolah-olah bersifat refleks atau dengan sedikit keterlibatan persepsi dan kognisi. Namun, kenyataan sesungguhnya bahwa keterampilan gerakan yang kita pelajari biasanya merupakan faktor yang rumit dan mencakup pendeteksian isyarat, penilaian, dan pembuatan keputusan. Perkembangan motorik merupakan aspek perilaku dengan motorik dan kontrol motorik yang terkait dengan perubahan performans motorik sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan motorik meliputi: pertama, perkembangan kemampuan gerakan yang esensial dan penguasaan keterampilan gerakan. Perkembangan motorik adalah perubahan progresif dalam perilaku motorik sebagai akibat interaksi antara faktor-faktor biologis dan pengalaman dalam siklus kehidupan manusia. Perkembangan motorik diartikan pula sebagai perkembangan daripada unsur-unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang terkait erat dengan perkembangan pusat motorik otak. Bersamaan dengan itu, otak bersel jaringan syaraf membentuk sistem saraf pusat yang meliputi 5 pusat kontrol tersebut. Cerebral cortex merupakan pusat kontrol yang paling berkembang. Lapisan terluar dari sel saraf ini mencakup sebagian otak. Perkembangan motorik melibatkan perubahan-perubahan kualitatif yang terjadi secara alamiah dan pengalaman akibat adanya struktur. Sebagai contoh, anak yang tumbuh semakin tinggi dan besar, maka secara alamiah akan diikuti pula perkembangannya. Perkembangan motorik berlangsung secara berkesinambungan sejak konsepsi hingga kematian dan terjadi menurut kecepatan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pola perkembangannya tidak berubah. Istilah gerakan merujuk pada suatu perubahan aktual posisi bagian tubuh yang teramati dan merupakan tindakan kulminasi daripada proses motorik. Gerakan sering terkait dengan perilaku lainnya, namun secara umum merujuk kepada tindakan bergerak. Pola gerakan menurut Wikström merupakan kombinasi daripada gerak yang terorganisasi secara serial, terutama berdasarkan waktu dan ruang. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan ukuran dan besarnya otot, besarnya tenaga, dan luasnya ruang yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan. Yang kedua, klasifikasi bentuk gerakan berdasarkan aspek-aspek waktu pelaksanaan atau dari gejala penampilan. Berdasarkan hal tersebut, gerakan dibagi menjadi gerakan distrik, serial, dan kontinus. Dalam mengkaji tentang perkembangan motorik, terdapat sejumlah istilah yang mempunyai makna spesifik. Istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan agar memudahkan pembaca memahami topik yang dibahas melalui berbagai gerakan untuk memudahkan membaca dan memahami topik-topik yang dibahas. Kontrol motorik menekankan pada perubahan-perubahan performance untuk melakukan tugas-tugas gerakan tertentu, sedangkan performance motorik menekankan pada belajar atau latihan dan proses. Kondisi emosional ibu hamil yang tidak stabil seperti sedih, stres,
sering marah-marah, dapat berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis bayi setelah lahir seperti cengeng atau perasa. Penyakit yang diidap ibu hamil terutama penyakit Menahun dan penyakit yang cukup parah seperti penyakit kelamin, malaria, influenza, dan kolera berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Sebagai contoh, bayi lahir lemah, cacat, dan tertular penyakit. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan.